Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Adab Buang Air dan Hikmahnya. Kita ketahui bersama bahwasanya begitu indah Islam sehingga segala hal juga memiliki adab. Jadi hadirin yang ada pada hari ini kira-kira sudah tahu apa saja adab buang air serta hikmah? Ada yang tahu kira-kira? Maka dari itu mari kita simak bersama. Kita ketahui bahwa membuang hajat adalah perkara yang biasa kita lakukan setiap harinya. Namun sangat disayangkan banyak di antara kita yang tidak mengetahui adab-adab yang diturunkan di dalamnya. Padahal syariat agama kita yang sempurna telah mengajarkan permasalahan ini. Pernah kaum musyrikin berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun perkara adab buang hajat. Nah, maka hendaklah ia mengikuti 10 adab. Kita harus mengikuti 10 adab. Nah, yang pertama itu adalah menutup diri dan menjauhkan dari manusia ketika buang hajat. Dari Jabar bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ketika syafar. Beliau tidak menunaikan hajatnya di daerah terbuka. Namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak nampak dan tidak terlihat. Yang kedua yaitu tidak membawa sesuatu yang bertuliskan atau berlafazkan Allah. Seperti memakai cincin bertuliskan nama Allah dan semacamnya. Hal ini karena diperintahkan untuk menggunakan nama Allah. Dan ini sudah diketahui setiap orang yang secara pasti. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha minal tuqwal qulub." Nah, artinya demikian perintah Allah, dan barang siapa menggunakan syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ini Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Yang ketiga yaitu membaca basmalah dan meminta perlindungan kepada Allah. Membawa taubat sebelum masuk ke tempat buang hajat. Ini jika seorang masuk ke tempat buang hajat berupa bangunan, sedangkan ketika berada di tanah lapang maka ia mengucapkan di saat ia melucuti pakaiannya. Dalil ini adalah sahabat Nabi SAW. Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat lalu ia mengucapkan Bismillah. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah SAW ketika memasuki jamban beliau ucapkan Allahumma inni as'aluka minal hubusi wal khubaits. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Masya Allah. Kemudian yang keempat, masuk ke tempat buang hajat terlebih dahulu dengan kaki kiri. Nah, kita duluankan itu adalah kaki kiri, dan ketika kita keluar dari tempat tersebut menggunakan kaki kanan. Dan yang kelima adalah tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Hal ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah menaiki rumah Hafizah karena ada sebagian keperluan. Lantas aku melihat Rasulullah SAW buang hajat dengan membelakangi kiblat dan menghadap Syam. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membelakangi kiblat ketika buang hajat. Maka mengenai hadis Ibnu Umar ini, kita dapat memberikan jawaban sebagai berikut. Apa saja kira-kira wahai para jamaah? Yang pertama itu pelarangan menghadap dan membelakangi kiblat ketika kita dahulukan daripada
yang membolehkannya. Kemudian perkataan Nabi SAW yang melarang menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat lebih didahulukan. Yang ketiga, hadis Ibnu Umar tidak menasik atau menghapus hadis Abu Ayyub Al-Ansari, karena apa yang dilihat oleh Ibnu Umar hanyalah kebetulan saja dan Nabi SAW tidak memaksudkannya adanya hukum baru di dalam hal ini. Jadi kesimpulannya, pendapat yang lebih tepat dan lebih hati-hati adalah haram secara mutlak menghadap membelakangi kiblat ketika buang hajat. Kemudian keenam yaitu terlarang berbicara secara mutlak kecuali jika darurat saja. Kemudian yang ketujuh ialah tidak buang hajat di jalan dan di tempat bernaung manusia. Dalil ini adalah hadis dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, hati-hatilah dengan al-la'anain, orang yang dilaknat oleh manusia. Nah, para sahabat bertanya, siapa itu al-la'anain? Yaitu orang-orang yang dilaknat oleh manusia, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang buang hajat di jalan, tempat bernaung manusia. Nah, yang kedelapan itu adalah tidak buang hajat di air yang tergenang, jadi airnya itu tidak mengalir. Kemudian yang kesembilan adalah memperhatikan adab ketika istinja, membersihkan sisa kotoran setelah buang hajat alias cebok, diantaranya sebagai berikut. Kira-kira jamaah di sini ada yang tahu? Kita tuh tidak serta-merta membasuh atau membilasnya saja atau cebok saja, tapi yang pertama itu tidak beristinja dan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Jadi kita harus menggunakan tangan kiri. Kemudian beristinja bisa dengan menggunakan air atau menggunakan minimal 3 batu istijmar. Kalau di sini biasanya itu, kalau misalnya di luar negeri biasanya menggunakan tisu ya, baik itu tisu kering maupun tisu basah. Kemudian memperciki kemaluan dan celana dengan air setelah kencing untuk menghilangkan was-was. Nah, jangan sampai ada keresahan, mungkin terpercik. Nah, sehingga pakaian yang kita gunakan itu seringkali digunakan untuk kembali beribadah atau sholat. Yang ke-10 itu mengucapkan doa. Apa doanya kira-kira jamaah? Adalah Gufronaka. Ya, setelah keluar kamar mandi, dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW biasanya setelah beliau keluar kamar mandi, beliau ucapkan Gufronaka. Nah, di sini jadi banyak makna. Nah, terus apa kira-kira hikmah yang kita dapat ambil dari ceramah ini? Apa kira-kira? Iya, betul sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kita sebagai umat Islam harus benar-benar memperhatikan kebersihan, sebab kebersihan sebagian dari iman dan salah satunya yakni bagaimana kita atau tata cara yang baik dalam membuang hajat. Nah, membuang hajat merupakan rutinitas alamiah yang dilakukan oleh semua manusia. Alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana agama memberikan bimbingan dalam masalah ini, sehingga perbuatan yang bisa jadi dipandang ringan oleh banyak orang ini dalam beberapa sisanya bisa memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang berbahagia, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sore-sore mandi di kali, ada itik, habislah sudah. Cukup sekian ceramah kali ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah, amin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.